بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, di mana ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang masih senantiasa memberikan kebaikan kepada diri-diri kita, melimpahkan rahmatnya, memberikan kesempatannya, sehingga pada hari yang berbahagia ini, walhamdulillahi rabbil alamin, Allah azza wa jalla masih membimbing kita, memberikan kepada diri-diri kita taufik untuk senantiasa berada di atas kebaikan. Maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala, karena ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada diri-diri kita sehingga kita berada di atas kebaikan ini. Dan alhamdulillahi rabbil alamin, saat ini kita sedang berada di bulan yang sangat mulia, dari bulan-bulan yang kadangkala sebahagian manusia dipenuhi dengan kelalaian di dalamnya. Kelalaian dari berbagai jenis-jenis kebaikan dan ketaatan, sehingga wajib bagi setiap diri untuk selalu mengikat dirinya dengan kebaikan, berusaha meraihnya dengan kasih sayang dan rahmat Allah atas dirinya, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan banyak kebaikan kepada diri-diri kita. Faya ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kajian perdana kita yang akan kita mulai di hari ini seputar penjelasan 40 hadis tentang orang tua, antara bakti atau kadurhaka, karya seorang ulama dari negeri Yaman, murid dari murid Al-Imamul Allamah Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu rahmatan wasi'a. Beliau bernama Abul Hasan Ali ibn Ahmad Ar-Razihi, hafizahullahu bihifzihi al-jalil, di mana insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan memulai karya beliau ini dengan membaca muqaddimah yang beliau tuliskan dari kitab ini, untuk kita lebih memahami apa-apa saja dari kebaikan yang terkandung di dalam kitab ini dan faedah-faedah apa saja yang dapat kita ambil sebagai bentuk kebaikan untuk diri-diri kita di dunia maupun di akhirat. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Syekh Abul Hasan Ar-Razihi rahimahullahu ta'ala fi risalatihi al-arba'una fi birril walidain. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yaliku bijalalihi wajhi wa azimi sultanih. Ahmaduhu hamdan min a'mali bihamdi bilhamdi lisanih wa ashkuruhu syukran min syughli bisyikri jawarihi wa arkanihi. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa huwa lil hamdi wasyukru alaihi. Ahlun Wa huwa lil hamdi wasyukru ahlun wasyukri ahlun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala hayatal ibadi mutarabitatin idh annahu subhanahu khalaqahum min nafsin wahidatin. Qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'wa allaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Fi ayatin mutafarriqatin dallatun ala hadha. Thumma ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala huquqan 'azimah liman tasabbaba fi wujudik wa humal walidan. Hasbuk. Berkata penulis Syekh Abul Hasan Ali ibn Ahmad Ar-Razihi hafizahullah, setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang layak, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah sekaligus utusan Allah, beliau mengatakan amma ba'd. Kemudian beliau masuk kepada inti dari muqaddimah beliau. Beliau hafizahullah mengatakan fa innallaha ja'ala hayatal ibadi mutarabitah. Sungguh Allah azza wa jal menjadikan kehidupan para hamba saling berkaitan antara satu sama lain. Idz annahu subhanahu khalaqahum min nafsi wahidah. Itu disebabkan karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka dari diri yang satu, dari jiwa yang satu. Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum min nafsi wahidah, yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, wa khalaqa minha zawjaha, dan daripadanya ia menciptakan pasangannya, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, lalu dari keduanya ia menciptakan laki-laki dan perempuan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah senantiasa selalu mengawasimu. Allah azza wa jalla juga berfirman di ayat yang lain, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah, ialah Allah yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha, dan ialah Allah azza wa jalla yang telah menjadikan darinya pasangannya agar ia merasa tentram kepadanya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa, maka ketika ia mencampurinya, maka istrinya mengandung dengan kandungan yang ringan. Famarrat bihi falamma athqalat
da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan latakunanna minas syakirin. Yang dimana ketika ia mengandung kandungan yang ringan dan teruslah ia merasa ringan beberapa waktu, kemudian datang kandungan itu menjadi berat. Dan keduanya berdoa kepada Allah. Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, niscaya kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Maka dari dua ayat ini para jamaah sekalian, menjelaskan kepada diri-diri kita akan suatu makna. Dua ayat ini ingin mengabarkan kepada kita tentang satu makna. Apa makna ini? Yaitu ialah Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan hak-hak yang besar bagi orang yang menjadi sebab keberadaanmu. Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita bahwasanya ada hak-hak yang besar. Ada hak-hak yang besar yang mesti untuk kita jaga. Ada hak-hak yang besar yang mesti untuk kita berikan, kita perhatikan. Ialah hak-hak bagi orang yang telah menjadi sebab akan adanya kita di muka bumi ini, yaitu kedua orang tua. Dan sungguh demi Allah, hak orang tua adalah hak yang terbesar setelah hak Allah dan Rasulnya. Itulah hak kedua orang tua kita, di mana ia adalah hak yang terbesar yang mesti untuk kita tunaikan, yang mesti untuk kita perhatikan, yang mesti untuk kita jaga setelah hak Allah dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Azza wa Jalla di banyak ayat selalu mengaitkan haknya dengan hak kedua orang tua. Seperti di dalam firman Allah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Ialah Allah Azza wa Jalla yang telah menetapkan bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan hendaknya setiap diri berlaku baik dengan muamalah yang baik kepada kedua orang tuanya. Maka ini menjelaskan dari ayat ini bahwasanya hak terbesar setelah hak Allah dan Rasulnya yang patut untuk kita tunaikan adalah hak kedua orang tua kita. Makanya Abdullah ibn Abbas rahimahullahu wa radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, aku tidak mengetahui amalan yang paling dekat kepada Allah selain berbakti kepada seorang ibu, selain berbakti kepada kedua orang tua. Ini diantara ucapan dari ucapan para salaf rahimahumullahu jami'a. Nah. Sanallahu ilaikum. Thumma qala hafidhahullah, aw kana huwa ma'aka fi hadhihi al-hayati min al-ikhwan wal jiran wal ashab wal aqarib wal arham wa nahwi dhalik, walakinna Allah subhanahu hatta fi nususin katsiratin wa kadzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ta'atil walidain fasara haqqahuma a'zamu haqqin ba'da haqqillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam idh humal mutasabbabani fi wujudika ayyuhal walad. Kemudian kata penulis rahimahullah, banyak dari hak-hak yang patut untuk kita tunaikan, banyak dari hak-hak yang patut untuk kita jaga, seperti hak dari saudara-saudara kita, seperti hak dari tetangga-tetangga kita, seperti hak dari teman-teman kita, seperti hak dari kerabat-kerabat kita, bahkan seperti hak
dari hubungan-hubungan kerabatan di antara kita. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla di dalam banyak dalil, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di banyak hadis sangat-sangat mendorong untuk menaati kedua orang tua. Bahkan dijelaskan di banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya hak keduanya menjadi hak yang paling besar setelah hak Allah dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebabkan karena kedua orang tua kita sebab keberadaan kita, wahai para anak. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hendaknya setiap diri kita melihat bahwa hak terbesar yang patut untuk kita tunaikan setelah hak Allah dan Rasulnya adalah hak dari kedua orang tua kita. Selalu kita jadikan ini berada di depan mata kita, agar diri ini benar-benar tak luput dari agungnya amalan kebaikan ini. ثم قال حفظه الله: ولما استذكرت أمورا منها الأول وجوب طاعة الوالدين ولا يتوصل إلى معرفة موقع ذلك من الشرع إلا من خلال النصوص الشرعية. الثاني الإهمال والتغافل والتقصير في هذا الحق العظيم من كثير من الناس على اختلاف مراتبهم ومستوياتهم وأزمنتهم. الثالث شرعية التذكير بهذه الشعيرة فلعل الله أن يحيي بها قلبا قد أميت أو عقلا قد أغفل عن هذا الحق العظيم. الرابعة الرغبة في التزود من معرفة حق الوالدين لمزيد التكثر من طاعتهما والتزود من برهما والإحسان إليهما. Hasbuk. Kemudian kata penulis hafizahullah wa ra'ah, kata beliau, walamma stadkartu umuran minha, ketika aku merenungkan beberapa hal. Ini penulis yang mengatakan, di antaranya kata penulis, wujubu ta'atil walidain, wajibnya mentaati kedua orang tua. Wala yutawassalu ila ma'rifati mawqi'i dhalika min asy-syar'i illa min khilalin nusus syar'iyyah. Dan tidak mungkin, kata penulis, mengetahui kedudukan wajibnya mentaati kedua orang tua di dalam syariat kecuali melalui nas syar'i, dalil syar'i. Yang kedua, al-ihmalu wat-taghafulu wat-taqsiru fi hadzal haqqil 'azim min katsirin minan nasi ala ikhtilafi maratibihim wa mustawayatihim wa azminatihim. Hal yang kedua yang patut untuk direnungkan, kata penulis, ialah adanya kelalaian, adanya sikap meremehkan, dan adanya kekurangan dalam menunaikan hak besar ini pada banyak manusia. Karena banyak manusia yang lalai dari kedua orang tuanya. Banyak manusia yang memiliki sikap meremehkan. Dan banyak manusia yang memiliki kekurangan di dalam menunaikan hak besar ini pada berbagai tingkatan dan pada berbagai keadaan dan pada berbagai zaman. Ini hal yang kedua yang patut untuk direnungkan. Yang ketiga ialah dari hal-hal yang patut direnungkan, kata penulis, syar'iyyatut tadhkir bihadhihi syairah, disyariatkannya saling mengingatkan tentang syiar ini. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya tentang ibadah, bukan hanya tentang amalan, bukan hanya tentang hak, akan tetapi berbakti kepada kedua orang tua
di antara syiar-syiar Islam yang wajib untuk dinampakkan. Makanya kata penulis, fala'alla Allah ayyuhiyya biha qalban qad umid atau aqlan qad ughfal an hadzal haqqil azim. Kata penulis, semoga Allah Azza wa Jalla menghidupkan dengan saling mengingatkan tentang syiar ini hati yang telah mati atau akal yang telah lalai dari hak yang agung ini. Kemudian dari hal-hal yang keempat yang wajib untuk diperhatikan dan wajib untuk direnungkan, kata penulis, ialah ar-raghbatu fit tazawwud min ma'rifati haqqil walidain limazid at-takaththur min ta'atihima wat tazawwud min birrihima atau min barrihima wal ihsani ilaihima. Hal yang keempat yang wajib direnungkan para jamaah sekalian, kata penulis, hendaknya kita merenungkan untuk senantiasa menginginkan untuk menambah keilmuan tentang hak orang tua, agar semakin banyak dalam mentaatinya, dalam berbakti kepadanya, dan di dalam berbuat kebaikan kepada keduanya. Inilah hal-hal yang direnungkan oleh penulis. Sehingga dari beberapa hal ini, beberapa renungan ini, penulis pun menulis karyanya. Maka kita dengarkan apa yang beliau ucapkan setelah ucapan ini. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala hafidhahullah. Fakatabtu fi dhalika kitaban mabsutan lam atimmahu ila akhirihil an. Walakin lamma ra'aitu tulahu ahbabtu an akhtara minhu hadhihi ar-risalah allati sammaytuha al-arba'una fi birril walidain wat tahdhiru man uququhuma liyashula tanawulaha wa tadawulaha bainan nas. Kata penulis, dari 4 renungan di atas, maka aku pun menulis tentang hal itu sebuah kitab yang luas. Meskipun belum selesai seluruhnya, namun ketika aku melihat panjangnya pembahasan ini, yang dimana penulis awalnya ingin mengarang sebuah kitab yang sangat luas, yang sangat panjang, yang sangat mendalam. Tapi ketika beliau melihat panjangnya pembahasan berbakti kepada kedua orang tua dan berhati-hati dari durhaka kepada keduanya, maka beliau memutuskan dan beliau memilih untuk meringkas dari pembahasan ini sebuah karya yang beliau beri judul sebagai Al-Arba'un fi birril walidaini wat tahdhir min uquqihima. 40 hadis tentang berbakti kepada orang tua dan peringatan dari durhaka kepada keduanya, agar mudah dipelajari dan disebarkan di tengah manusia. Inilah yang diinginkan oleh penulis, dan kita lanjutkan apa yang diucapkan oleh penulis pada muqaddimahnya. Naam. Thumma qala hafidhahullah wa qad ishtamalat ala muqaddimatin wa aslin wa khatimatin wa bayanuha. Al-awwal al-muqaddimah fiha nasihatun wa tadhkirun al-ayatul waridah fil walidain wa bayanu azimi haqqihima. Maka kitab ini terdiri dari 3 hal, 3 urutan, 3 bab. Yang pertama ialah muqaddimah itu sendiri, di mana pada pembahasan muqaddimah beliau rahimahullah wa hafizah meletakkan bab tentang nasihat dan bab tentang pengingat yang akan kita baca setelah ini. Kemudian beliau juga meletakkan ayat-ayat dari Al-Quran yang menjelaskan tentang kedua orang tua, serta penjelasan tentang agungnya hak keduanya. Itu di dalam muqaddimah yang akan kita baca, insyaallah tabaraka wa ta'ala, dalam pendahuluan kitab ini. Naam. Thani al-aslu wa huwa al-arba'una fi birril walidain. Ishtamala 44 hadithan wa 44 atharan wa la a'lamu ahadan sabaqani
biwad'il arba'ina fi hadzal bab wala bihadhihi surah walillahil hamdu wal minnah. Kemudian urutan yang kedua dari kitab ini adalah inti pokok pembahasan yang beliau namakan 40 hadis dalam bab berbakti kepada kedua orang tua, di mana pada inti pembahasannya beliau meletakkan 44 hadis. Bukan hanya itu saja, beliau juga meletakkan 44 asar dari para salaf, dimulai dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Dan lihatlah dari keindahan buku ini, keindahan karya ini. Kata beliau, la a'lamu ahadan sabaqani biwad'il arba'ina fi hadzal bab. Aku tidak mengetahui adanya seseorang yang mendahuluiku membuat, mengarang, menulis 40 hadis dalam bab berbakti kepada kedua orang tua, wala bihadhihi surah, dan aku tidak mengetahui adanya seseorang yang mendahuluiku meletakkan buah karya, mengumpulkan riwayat-riwayat dalam bentuk kitab seperti ini. Walillahil hamdu wal minnah, dan bagi Allah segala pujian dan segala kebaikan dan kenikmatan. Kenapa kitab ini sangat penting para jemaah sekalian? Kitab ini adalah kitab yang pertama dari kitab-kitab yang meletakkan 40 hadis, bahkan ditambah dengan 40 asar yang menjelaskan tentang hak dari kedua orang tua, dari besarnya amalan berbakti kepadanya dan berbahayanya serta mematikannya durhaka terhadap keduanya. Dimana kita kenal ada banyak karya-karya yang kita kenal dengan Al-Arba'un. Ada Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan karya Al-Imam An-Nawawi. Ada 40 hadis dalam karya atau dalam bab taat kepada pemimpin. Ada 40 hadis dalam bab hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dan khusus untuk kitab ini 40 hadis dalam bab berbakti kepada kedua orang tua. Nah, الثالثة الخاتمة وفيها نقل عن ابن الجوزي حول قوله تعالى حول قوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وأسأل الله بمنه وكرمه أن ينفعني بذلك وسائر المسلمين ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه. Adapun urutan yang ketiga dari kitab ini ialah penutup, di mana pada penutup penulis menukilkan kepada kita ucapan daripada Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah seputar firman Allah, wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, wahai Tuhanku, berikanlah rahmat kasih sayang kepada kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidikku sewaktu aku kecil. Maka ini di antara poin-poin kandungan yang terdapat di dalam kitab ini, dan insyaallah tabaraka wa taala kita mulai pada muqaddimah, pendahuluan yang pertama dari penulis, di mana penulis demi Allah sungguh benar-benar telah menasihati kita, telah mengingatkan kita dengan apa-apa yang akan kita baca setelah ini. Makanya kata penulis pada halaman selanjutnya, beliau meletakkan sebuah tulisan besar, nasihatun wa tadhkir, sebuah nasihat dan sebuah pengingat. Maka apa-apa yang akan kita baca setelah ini adalah nasihat untuk diri-diri kita, nasihat untuk siapapun yang mendengar ucapan ini, sekaligus pengingat untuk diri-diri kita dan pengingat untuk seluruh orang-orang yang mendengar ucapan ini. Maka kita mulai insyaallah tabaraka wa taala apa-apa yang akan kita baca. Tapi sebelum itu saya meminta kepada seluruh ikhwan dan seluruh akhwat untuk benar-benar jujur
untuk benar-benar menghayati, untuk benar-benar mentadabburi setiap apa-apa yang kita baca dan setiap apa-apa yang akan kita dengarkan dan setiap apa-apa yang kita lihat dari ucapan indah, dari sisi nasihat dan sisi pengingat untuk diri-diri kita. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh hafizahullahu taala nasihatun wa tadhkirun. I'lam waffaqakallah anna katsiran minan nasi illa man rahimallah idza ma sara fi unfuwani syabab yaqtulul adalat wa yanfukhu fi syawarib aw yan'amu wajhahu yansa tilkal atwari allati marra biha منذ أن قذف في بطن أمه إلى أن صار إلى تلك الحال ويظن أن هذا شيء معتاد عند الناس لا يحتاج إلى تأمل ومعرفة حق لمن تسبب في وجوده وسعى بكل جهد في حفظه وبذل كل طاقة sabilu sa'adatihi wa haywatihi Nah, wa ta'iba fi nahari wal layli li ajli rahatihi wa hinaihi fa ahbabtu an adhkura huna tarafan yasiran mimma asdal abwani ilaihi. Nah, kata penulis rahimahullah di dalam nasihatnya untuk diri-diri kita, dan kata penulis rahimahullah wa hafizah, ketika beliau ingin mengingatkan kita tentang sebuah hakikat, kata beliau, ketahuilah, semoga Allah memberimu taufik, bahwa banyak manusia, sangat banyak dari manusia, kecuali yang dirahmati Allah, ketika telah sampai pada masa kuatnya, masara fi unfuwanis syabab, telah sampai pada masa kuatnya, yakni masa mudanya, yaftulul adalat, dirinya mulai membanggakan otot-ototnya, wa yanfukhu fis syawarib, menyombongkan kumis-kumis yang ia miliki. Au, kata penulis, yan'umu wajhu, atau ketika seseorang telah mulai baik dan indah wajahnya. Apa yang terjadi pada diri mereka ketika ia telah sampai pada usia-usia seperti ini? Kata penulis, yansa tilkal atwar allati marra biha mundu an qudhifa fi batni ummihi ila an sara ila tilkal hal. Banyak dari manusia yang mulai lupa terhadap fase-fase yang telah ia lalui sejak ia dilemparkan ke dalam perut ibunya, sejak ia diletakkan ke dalam perut ibunya hingga ia menjadi seperti saat ini. Banyak orang yang lupa bahwa di usianya saat ini ada yang 15, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 40, dan ada yang lebih daripada itu. Mulai lupa tentang fase-fase yang telah ia lalui ketika ia berada di dalam perut ibunya. Kemudian kata penulis, wa yadhunnu anna hadha syai'un mu'tadun 'inda an-nasi la yahtaju ila ta'ammul. Ia mengira bahwa semua itu adalah sesuatu yang biasa terjadi pada manusia dan tidak perlu untuk direnungi. Dan ini di antara kekeliruan. Wala yahtaju ila ma'rifati haqqin liman tasabbaba fi wujudih. Dan tidak perlu mengenal dan mengetahui hak orang-orang yang telah menjadi sebab adanya kita di muka bumi ini.
wa sa'a bikulli juhdin fi hifdhi, dan tidak perlu merenungi ataupun mengenal hak-hak orang-orang yang telah bersungguh-sungguh menjaga dirinya. Wa badala kulla taqatin fi sabili sa'adatihi wa haywiyatihi. Kemudian tidak perlu mengenal dan merenungi hak-hak orang-orang yang telah mengerahkan seluruh tenaganya demi kebahagiaan dirinya dan demi kesehatannya. Wa ta'iba fin nahari wal laili li ajri rahatihi wa hanaihi. Dan tidak perlu merenungi dan mengenal hak-hak orang-orang yang telah bersusah payah siang dan malam demi kenyamanan dan ketentramannya. Maka kata penulis, ahbabtu, maka aku ingin an adhkura huna, untuk menyebutkan di sini tarafan yasirah, sebagian kecil, mimma asdal abwani ilai, dari jasa kedua orang tua kepadanya. Maka saat ini penulis hafizahullah mengingatkan kepada kita pada paragraf-paragraf yang akan datang ini tentang jasa kedua orang tua kepada diri-diri kita. Naam. Tsumma qala hafizahullah, i'lam wafaqakallah anna al-walidaini kana as-sababu fi wujudika thumma min hin istiqrarin nutfah fi qarariha ila an ila an tulad fa innama al-hadithu kulluhu iyyaki hadran 'ala an-nutfah fala yakunu ta'amaha illa ma yuthbituha fala yakunu ta'amaha illa ma yuthbituha fil qarari wa yagduha fin nushu'i. Allahu akbar. Pengingat yang pertama akan jasa kedua orang tua kita kepada diri-diri kita, kata penulis ialah i'lam, ketahuilah, waffaqakallah, semoga Allah memberimu taufik, annal walidaini kana sababa fi wujudik, bahwa kedua orang tuamu adalah sebab keberadaanmu. Kedua orang tuamu sebab adanya engkau di muka bumi ini. Thumma min hin istiqrarin nutfati fi qarariha ila an tulad, sejak awal ditetapkannya janin di dalam rahim ibumu hingga engkau lahir ke muka bumi ini. Fa innamal hadithu kulluh iyyaki hadaran 'ala nutfah. Dan seluruh perhatian kedua orang tuamu tertuju kepada dirimu. Allahu akbar. Ini jasa kedua orang tua yang kadang terluput dari diri-diri kita. Tatkala diri-diri kita masihlah berupa janin yang berada di dalam rahim seorang ibu, apa jasa kedua orang tua kita yang paling besar di saat itu? Jasa kedua orang tua kita yang paling besar ialah seluruh perhatiannya tertuju kepada diri-diri kita dengan penuh kewaspadaan. Iyaki, hati-hati, hati-hati. Hadaran 'ala nutfah. Hati-hati terhadap janin yang berada di dalam rahim ibumu. Seluruh perhatian tertuju bagaimana engkau terjaga. Bagaimana engkau terjaga. Bagaimana engkau tetap kokoh. Dan bagaimana engkau tetap tumbuh dengan baik. Seluruh fokus tertuju kepada makanan-makanan yang masuk ke dalam perut ibumu haruslah makanan-makanan yang mengokohkanmu, menguatkanmu di dalam rahimnya. Dan makanan-makanan yang memberikanmu vitamin, memberikanmu kebaikan agar engkau dapat tumbuh dengan baik. Naam. Tsumma qala rahimahullah,
وتترك الشهوات اللذيذة والأطعمة الشهية إذا كان يضر بالنطفة. Dan lihatlah bagaimana jasa dari kedua orang tua kita, terkhusus ibu kita, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan keinginannya untuk makan makanan tertentu dan menahan dirinya untuk makan makanan yang lezat apabila makanan itu membahayakan janin yang berada di dalam kandungannya. Inilah jasa dari kedua orang tua kita yang kadang terluput, yang kadang tidak diingat, yang kadang tidak diperhatikan tatkala kita masihlah berupa janin dalam rahim ibu kita. Maka para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah asal usulmu, ketahuilah asal usulmu, agar asal usulmu menumbuhkan sifat tawadhu' pada dirimu. Min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari apa kalian diciptakan? Kalian diciptakan dari setetes air yang hina, yang tidak pantas untuk sombong. Kemudian Allah Azza wa Jalla tetapkan engkau di dalam rahim seorang ibu. Maka kadangkala mengingat asal usul penciptaan kita akan mematahkan kesombongan dari masa-masa muda kita dan masa-masa dewasa kita di masa yang akan datang. Nah, Ahsanallahu ilaikum wa yatrukul ummahati wa mumarasatul asghal wa taraddud fi qada'il awtar wal masyu fit turuqat wa hamlul athqali isfaqan 'ala an-nutfah wa hakadha min yaumi tuladu ila an tastaqilla. Hasbuk. Kemudian kata penulis, kemudian para ibu meninggalkan berbagai pekerjaan berat dan mulai menahan diri dari banyak aktivitas dan mulai tidak sering keluar untuk memenuhi kebutuhan, bahkan tidak lagi berjalan di jalan-jalan dan tidak lagi membawa beban-beban yang berat. Atas dasar apa ibu melakukan hal yang kita sebutkan tadi? Apa alasan mengapa ibu mulai meninggalkan pekerjaan yang berat, menahan diri dari banyak aktivitas, tidak sering keluar untuk memenuhi kebutuhan, serta tidak lagi berjalan jauh dan tidak lagi membawa beban-beban yang berat? Alasannya apa? Kata penulis, isfaqan 'alan nutfah. Semua itu karena rasa sayang dan khawatir terhadap janin yang berada di dalam rahimnya. Dan ini terjadi dari hari engkau diletakkan di dalam rahim ibumu sampai engkau dilahirkan, ila an tastaqil, hingga engkau benar-benar mampu untuk berdiri. Nah, ثم قال رحمه الله لا يحمل للمنزل من الطعام إلا ما يلأم المولود إلا ما يلائم المولود وإن كان غير محبوب عند الأبوين فيتركان محبوبهما وكثيرا من حسناء عيشهما كرامة للولد. Allahu Akbar. Kemudian kata penulis, ketika engkau lahir hingga mulai mampu untuk merangkak, mulai mampu untuk berdiri, kata penulis, la yuhmalu lil manzili minat ta'am illa ma yulaimul maulud. Tidaklah dibawa ke rumah makanan-makanan kecuali yang cocok untuk dirimu. Allahu Akbar. Tidak ada makanan yang dibawa oleh kedua orang tuamu ke dalam rumah kecuali makanan-makanan yang cocok untuk dirimu. Yang cocok untuk dirimu, wahai para anak. Wa in kana ghaira mahbubin indal abawain, walaupun meskipun makanan-makanan itu tidak disukai oleh kedua orang tuamu.
yatrukani mahbubahuma, di mana kedua orang tuamu meninggalkan apa-apa yang mereka sukai, wa katsiran min hasna'i aishihima, dan meninggalkan banyak kenikmatan hidup, karamatan lil walad, demi untuk memuliakanmu, demi untuk menjagamu, demi untuk memberikanmu kebaikan di dunia ini. Maka inilah jasa kedua orang tuamu yang patut untuk engkau ingat, yang patut untuk engkau perhatikan, yang patut untuk engkau letakkan terus-menerus di hadapanmu, agar engkau benar-benar tahu seberapa berjuangnya kedua orang tuamu untuk dirimu. Naam. Thumma qala rahimahullah, thumma yantasibani li tarbiyatik wa jalbil manafi'i ilaik wa daf'il madarri ank. Walau turikta fil ardi akalatkal hawam wa aqaratkal hasyarat fala yazalani yatlubani ridak hatta yabdu tamyizuk ila an bakaita au hazinta khada'aka anil bukai wasarafaka anil huzni wasalayaka an kulli ma yusibuka bima fi maisurihima. Kemudian kata penulis hafizahullah, kemudian kedua orang tuamu bersungguh-sungguh dalam mendidikmu, mendatangkan manfaat untuk dirimu, dan menolak segala bahaya dari dirimu. Yang seandainya turikta fil ardi, engkau dibiarkan begitu saja di muka bumi ini, akalatkal hawam, niscaya engkau akan dimakan oleh binatang kecil, wa aqaratkal hasyarat, atau disakiti oleh serangga. Bayangkan ketika engkau telah lahir di muka bumi ini, kedua orang tuamu lalai terhadapmu, meninggalkanmu, dan tidak menjagamu, maka apa yang terjadi? Engkau akan dimakan oleh binatang kecil dan disakiti oleh serangga. Makanya kata penulis, la yazalani yatlubani ridha, di mana mereka kedua orang tuamu terus berusaha mencari keridhaanmu, hatta yabdu tamyizuk, hingga ketika mulai tumbuh pemahamanmu, hingga ketika engkau besar dan sampai pada usia tamyiz, ila an bakait au hazin khada'aka anil buka, yang jikalau engkau menangis ataupun bersedih, maka kedua orang tuamu mengalihkanmu dari tangisan, menghiburmu dari kesedihan. Wasarafaka anil huzni wasalayaka an kulli ma yusibuka bima fi maisurihima. Mereka akan mengalihkanmu dari tangisanmu, menghiburmu dari kesedihanmu, dan menenangkanmu dengan segala kemampuan yang ia miliki dari perkara-perkara yang akan membahagiakanmu. Naam. Thumma qala rahimahullah, wa laqad balagha min amrihima fi tatyibi nafsik wa iqrari ainik wa daf'i ma yadhiqu bihi sadruk mablagan la tujazihima alaihi abadan wa kaifa la wa qad kasiya laka lu'batun yatibu biha aishak wa talhika amma yadhiqu bihi sadruk falamma tara'ra'a jismuka washtadda amruk wa balagat sinnar rijaa wal amla jazaita bil ihsani isaa'ah wa bil. Kemudian kata penulis hafizahullah wa ra'ah, ketika engkau telah sampai pada usia tamyiz, sungguh
telah sampai pengorbanan kedua orang tuamu untuk membahagiakanmu, menenangkan hatimu, menghilangkan kesempitan dadamu pada tingkat yang tidak akan pernah mampu engkau balas selama-lamanya. Wallahi para jamaah sekalian, kebaikan kedua orang tua kita untuk diri-diri kita itu telah sampai pada tingkat, pada kedudukan yang tidak akan pernah mampu untuk kita balas selama-lamanya. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mengatakan sebuah ucapan tentang pengorbanan orang tua tidak akan terbalaskan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, la yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak, kata Abu Hurairah, tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tuanya kecuali jikalau ia mendapatinya sebagai budak lalu membebaskannya. Tapi sayangnya perbudakan pada masa ini itu sudah tiada. Itu sudah hilang. Maka jikalau satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk membalas kedua orang tua kita dari sisi jasanya adalah kita dapati kedua orang tua kita dalam keadaan budak lalu kita membebaskannya, maka ketahuilah saat ini perbudakan sudah tidak ada lagi, sehingga tidak ada lagi jalan dan tidak ada lagi cara untuk membalas jasa dari kedua orang tua kita. Para jamaah sekalian, sebagian para salaf pernah mengatakan, dan ini pengingat untuk diri-diri kita. Kata sebagian para salaf, man lam ya'rif haqqa walidayhi, man lam ya'rif haqqa walidayhi lam ya'rif haqqa rabbih. Kata sebagian para salaf, barang siapa yang tidak mengetahui hak-hak kedua orang tuanya, maka ia tidak akan pernah benar-benar mengetahui hak Tuhannya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, taat kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua bukan sekedar kewajiban. Bukan sekedar kewajiban, akan tetapi ia adalah jalan menuju ridha Allah. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu bukan hanya soal kewajiban, tapi ia adalah jalan tercepat, jalan yang paling cepat membawamu kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an pernah mengatakan, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah min barril walidah. Sungguh aku tidak tahu, kata Abdullah bin Abbas, adanya sebuah amalan yang lebih cepat mendekatkan dirimu kepada Allah selain berbakti kepada ibumu. Berbakti kepada kedua orang tua bukan soal kewajiban, tapi ia adalah jalan tercepat untuk membawamu kepada ridha Allah. Bukankah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan di dalam sebuah hadis, ridha Allah fi ridhal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridhanya Allah tergantung ridhanya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Bahkan
Di hadis yang lain riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah, ridha al-walid, wa sakhatullah, sakhatul walid. Ridhanya Allah terdapat pada ridhanya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Maka bagaimana mungkin seorang anak mampu untuk membalas jasa dari jasa kedua orang tuanya? Bagaimana mungkin? Kata penulis, wa kaifa la? Bagaimana mungkin seorang hamba mampu untuk membalas kedua orang tuanya? Waqad kasaya laka lu'batan yatibu biha 'aishuk. Di mana kedua orang tuamu bahkan menyediakan mainan untukmu agar hidupmu terasa menyenangkan. Agar hidupmu terasa menyenangkan. Wa tulhika amma yadhiku bihi sadruk. Dan agar engkau lupa dari hal-hal yang membuatmu sedih. Falamma tara'ra'a jismuk, kata penulis, tatkala ketika tubuhmu telah tumbuh, washtadda amruk, namun ketika kekuatanmu telah sempurna, wa balaghta sinnar raja'i wal amal, dan engkau telah mencapai dan sampai usia harapan dan angan-angan, jazaita bil ihsani isa'ah, engkau justru membalas kebaikan itu dengan keburukan. Allahul musta'an. Lihatlah diri-diri kita para jemaah sekalian, yang kadangkala masih menyakiti hati orang tuanya, yang kadangkala masih membuat hati kedua orang tuanya sempit, yang kadangkala keluar dari lisan kita kata-kata yang dapat melukai hati kedua orang tua kita. Ingatlah apa-apa yang kita ucapkan sebelumnya, bagaimana kedua orang tua kita bersungguh-sungguh dalam mendidik kita, mendatangkan manfaat untuk kita, menjaga kita dari segala mara bahaya, bahkan menghadirkan mainan agar hidup kita terasa menyenangkan dan agar hidup kita jauh daripada hal-hal yang menyedihkan. Tapi ketika kita telah tumbuh dewasa sampai pada usia harapan dan angan-angan, malah justru kita membalas kedua orang tua kita dengan keburukan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Nah. ثم قال رحمه الله وبالوصل قطيعة وبالتواضع غلظة وفظاظة وبالتربية جفاء وبالدنو بعدا وبالمحبة نفورا وبالبذل والعطاء منعا وبخلا Hasbuk. Bukan hanya kita membalas kebaikan kedua orang tua kita dengan keburukan, tapi kadangkala kita membalas hubungan dengan pemutusan. Kita membalas kelembutan kedua orang tua kita dengan kekasaran dan kekerasan. Kita membalas pendidikan kedua orang tua kita dengan sikap acuh tak acuh. Kita membalas kedekatan kedua orang tua kita dengan menjauh. Dan kita membalas cinta kedua orang tua kita dengan kebencian. Dan kita membalas pemberian kedua orang tua kita dengan penolakan serta kebakhilan. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Luqman, kata Allah,
anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan bersyukurlah hanya kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jalla menggandengkan, mengaitkan syukur kepada Allah dengan syukur kepada orang tua. Allah perintahkan kita untuk bersyukur kepadanya dan juga bersyukur kepada kedua orang tua kita. Maka ini menunjukkan seberapa tinggi kedudukan mereka yang harus kita pahami. Seberapa agung kedudukan yang kedua orang tua kita miliki di sisi Allah dan di sisi agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama ketika membaca ayat ini, anishkurli waliwalidayka ilayyal masir, kata para ulama, tidak sempurna syukur seseorang kepada Allah sampai dirinya benar-benar mensyukuri kedua orang tuanya. Kata para ulama, tidak sempurna syukur seorang hamba kepada Allah sampai ia benar-benar mensyukuri kedua orang tuanya. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat yang indah dari penulis dan ucapan yang indah daripada penulis dan pengingat yang indah daripada penulis untuk diri-diri kita. Dan jujurlah wahai para anak, dan selalu saya sampaikan, jangan karena kita telah menjadi orang tua, malah kita telah lupa bahwa kita pun adalah seorang anak bagi kedua orang tua kita. Baik kedua orang tua yang masih hidup ataupun yang telah Allah Azza wa Jalla panggil, engkau tetaplah seorang anak bagi kedua orang tuamu, bahkan ketika engkau telah memiliki anak. Pahami itu. Maknai ucapan ini. Bahwa status anak tidak akan pernah menghilang dari dirimu, bahkan ketika engkau telah menjadi orang tua. Status itu akan terus-menerus ada sampai engkau benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita membaca lanjutan daripada nasihat dan pengingat dari penulis hafizahullah. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Faqata'ta ma amarallahu bihi ayyusala wa mana'ta ma amarallahu bihi ayyubdala wa kam laylatin bata sahiraini li saharik bakiyaini li bukaik wa mutamalmilina li amalik tawiyaini idza lam ta'kul mahmumaini idza lam tafrah fakana jazaa'uhuma minka an abkaita ayunahuma wa asharta laylahuma wa dayyaqat sudurahuma wa balbalat qulubahuma in qala laka aqbil adbarta wa in qala laka adbir aqbalta wa in qala na'am qulta la wa in qala la qulta na'am. Hasbuk. Nasihat yang sangat indah dari penulis dan pengingat yang sangat dalam untuk diri-diri kita. Kata penulis, engkau memutus apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Engkau menahan apa-apa yang Allah perintahkan untuk diberikan. Allah perintahkan kepadamu, wahai para anak, untuk bersyukur kepada kedua orang tuamu, malah engkau malah tidak bersyukur. Allah Azza wa Jalla perintahkan dirimu untuk memberikan apa-apa yang layak untuk engkau berikan kepada kedua orang tuamu, malah engkau menahannya. Kata penulis, wa kam lailatin bata sahiraini li saharik. Kata penulis, ada berapa banyak dan betapa banyak malam
Keduanya terjaga karena engkau terjaga. Keduanya begadang karena engkau terbangun. Keduanya menangis karena engkau menangis. Keduanya gelisah karena engkau sakit. Keduanya menahan lapar karena engkau tidak makan. Dan keduanya bersedih ketika engkau tidak bahagia. Tapi apa balasanmu wahai para anak? Apa balasanmu kepada keduanya? Kata penulis, di saat kedua orang tuamu terjaga tatkala engkau terjaga, menangis karena tangismu, gelisah karena sakitmu, menahan lapar karena engkau tidak makan, dan bersedih karena engkau tidak bahagia. Namun balasanmu kepada keduanya justru engkau membuat mata mereka menangis, membuat malam mereka terjaga, menyempitkan dada mereka, mengacaukan hati mereka. Jika kedua orang tuamu mengatakan kepadamu kemari, engkau malah menjauh. Jikalau kedua orang tuamu mengatakan kepadamu datanglah kunjungi aku, engkau malah tidak mengunjunginya. Ketika kedua orang tuamu mengatakan pergilah, engkau malah mendekat. Jikalau kedua orang tuamu mengatakan iya, engkau malah berkata tidak. Jikalau kedua orang tuamu mengatakan tidak, engkau malah berkata iya. Ada apa denganmu wahai sang anak? Apakah engkau benar-benar tidak tahu berterima kasih kepada orang yang paling layak untuk engkau berterima kasih kepadanya? Para jamaah sekalian, ini nasihat yang sangat-sangat dalam. Masukkan ke dalam hati kita. Sesuaikan dengan keadaan kita. Bagaimana kita saat ini terhadap kedua orang tua kita? Apakah kita berada pada bakti yang sempurna ataukah malah berada pada kedurhakaan yang mendalam? Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan dengarkanlah lanjutan daripada nasihat dan pengingat dari penulis. Hafizahullah wa ra'ah. Nah. ثم قال رحمه الله كأنك موكل بخلافهما ومنتصب لعقوقهما فقابلت كل نعمة أفاضاها عليك وعارفه أسداياها إليك بضدها من الشر وخلافهما من الضر. Kata penulis, seakan-akan engkau ditugaskan untuk menyelisihi kedua orang tuamu. Tatkala orang tuamu katakan kemari, engkau malah menjauh. Tatkala kedua orang tuamu mengatakan iya, engkau malah mengatakan tidak. Ketika kedua orang tuamu mengatakan tidak, engkau malah mengatakan iya. Seakan-akan engkau ditugaskan untuk menyelisihi kedua orang tuamu. Dan seakan-akan engkau berdiri di atas kedurhakaan kepada mereka. Maka engkau membalas setiap nikmat yang mereka limpahkan kepadamu. Dan setiap kebaikan yang mereka berikan kepadamu dengan keburukan dan kebalikan darinya. Fanas'alullah as-salamata wal afiyah. Fawa ajaban lihadzal mizanin naqis. Sungguh ajaib, sungguh mengherankan timbangan yang timpang ini. Wal jazail fadih. Sungguh ajaib dan mengherankan balasan dari seorang anak yang memalukan ini. Ada apa dengan manusia saat ini? Kita dapati saat ini kita benar-benar berada di zaman yang ajaib. Seorang anak membunuh orang tuanya. Seorang anak mengusir orang tuanya. Seorang anak menghardik orang tuanya, bahkan melaknat orang tuanya. Zaman ajaib. Zaman yang aneh. Yang sungguh telah benar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la ya'ti 'alaikum zaman illa walladhi ba'dahu syarrum min. Hendak akan datang kepada kalian suatu zaman
kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Maka sungguh mengherankan dengan apa-apa yang terjadi saat ini. Dari kedurhakaan tersebar di mana-mana. Dari seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ketidakpekaan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ketidakperhatian seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bahkan sampai-sampai sang anak tak lagi mengingat orang tuanya. Seakan-akan ia tak lagi memiliki orang tua. Maka jikalau engkau tak memiliki orang tua, bagaimana mungkin engkau ada di muka bumi ini? Cukuplah jasa kedua orang tua pada dirimu adalah ia menjadi sebab adanya engkau di muka bumi ini saat ini. Yang menjadi sebab. Di antara jasa terbesar yang harus kita ingat. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Wa aqallu وأقل ما كان يجب لهما عليك إذا عجزت عن الشكر المبرر على الصنيعة بذل المكافأة المقاومة للصنيعة. Kata penulis, minimal dan paling minimal, ini yang paling rendahnya. Paling minimal, paling rendah, paling ringan, paling di bawah, kata penulis, yang engkau lakukan kepada kedua orang tuamu, jikalau engkau tidak mampu membalas dengan sempurna, adalah memberikan balasan yang sepadan. Yakni paling minimal yang wajib engkau lakukan, wahai anak, kepada kedua orang tuamu, jikalau engkau tidak mampu membalas dengan balasan yang lebih baik, adalah engkau berikan balasan yang sepadan. Yang sepadan saja. Kenapa harus sepadan? Karena ada banyak alasan. Di antara alasannya apa yang datang dari ucapan penulis setelah ini. Nah. ثم قال رحمه الله وهما قد ربياك 15 حولا وربما أكثر في حجورهما تفيض نجاستك عليهما فيغسلان بولك ورحضاتك بأيديهما ويميطان عنك الأذى والمكروه جهدهما طيبة بذلك نفوسهما فكان يجب من هذا مكافأتهما فإذا بلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فذهبت قوتهما ونقصت عقولهما وشرست أخلاقهما ورجعا في معظم شأنهم إلى حال الضعف والطفولية. Kemudian kata penulis, bagaimana mungkin engkau tidak memberikannya balasan yang sepadan? Tidak mesti balasan yang lebih baik, cukup dan paling minimal engkau berikan balasan kepada kedua orang tuamu, wahai anak, dengan balasan yang sepadan. Kenapa? Karena keduanya telah mendidikmu, membesarkanmu selama 15 tahun, bahkan bisa lebih dalam pelukan mereka. Kotoranmu mengalir pada mereka, lalu mereka mencuci kencing dan najismu dengan tangan mereka sendiri. Sebuah pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita. Apakah seorang anak ketika ia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya telah beranjak usia yang sangat tua, yang dimana orang tuanya tak lagi mampu untuk membersihkan najisnya, kotorannya dan kencingnya, apakah ada seorang anak yang benar-benar mampu untuk bertahan dan mampu untuk bersabar dengan penuh kesenangan dan ketekunan untuk membersihkan kotoran dan najis dari kedua orang tuanya atau salah seorang di antara mereka berdua? Kadangkala ada seorang anak yang membersihkan kotoran orang tuanya karena keterpaksaan. Bukan karena kesenangan. Bukan karena keinginan. Dan berbeda kedua orang tua kita membersihkan kotoran kita semasa kecil dengan kesenangan.
dengan keinginan mereka, bukan karena keterpaksaan. Kedua hal yang sangat berbeda para jamaah sekalian. Kemudian kata penulis rahimahullah wa hafizah, di mana kedua orang tuamu menghilangkan darimu gangguan dan hal yang tidak menyenangkan dengan seluruh kemampuan mereka. Dan di garis bawahi ini, dalam keadaan hati mereka lapang dan ridha. Bayangkan, mereka melakukan itu semua dalam keadaan hati mereka lapang dan ridha. Maka seharusnya semua itu dibalas. Kana yajibu min hadha mukafa'atuhuma. Maka sudah seharusnya dari semua hal ini kau membalasnya. Namun ketika keduanya telah sampai pada usia tua di sisimu, salah satu atau keduanya, zahabat quwwatuhuma, telah hilang kekuatan mereka. Wa naqasat uquluhuma, dan akal mereka berkurang. Wa syarisat akhlaquhuma, dan akhlak mereka berubah. Bahkan mereka di banyak keadaan kembali seperti anak-anak yang lemah. Engkau harus menjaganya. Engkau harus berbakti kepadanya. Engkau mesti untuk benar-benar memperhatikan kedua orang tuamu. Pengorbanan orang tua kita sejak kecil patut untuk kita balas, patut untuk kita perhatikan. Bahkan ketika keadaan kedua orang tua kita telah berubah, akal mereka berkurang, kekuatan mereka sedikit demi sedikit hilang, akhlak mereka berubah. Yang awalnya dewasa menjadi kekanak-kanakan, yang awalnya tidak berperan menjadi berperan. Di antara hal yang patut untuk kita perhatikan. Ada di antara anak-anak saat ini, ketika ia mendapati kedua orang tuanya kembali ke sifat-sifat kekanak-kanakan, ia malah menghinanya dengan mengatakan, engkau terlalu kanak-kanakan saat ini. Ketika akal-akal kedua orang tua mereka mulai berkurang, mulai ia mencela kedua orang tuanya dengan ucapan pikun dan selainnya. Ketika kekuatan mereka telah mulai berkurang, maka anak mulai mengatakan kepada kedua orang tuanya, engkau tak lagi dapat diandalkan. Apakah engkau akan membalas kebaikan mereka dengan keburukan? Pujian mereka kepada dirimu dengan hinaan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Maka para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dari ucapan dan pengingat serta nasihat dari penulis dari hal-hal yang harus kita jaga dan harus kita perhatikan. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala rahimahullah, al-mudahiyatu li hali as-sighari an taquma alaihima bit tarbiyati wal mulatafah fatatawalla minhuma ma tawallaya minka min luzumi khidmatihima wa ghusli rihadatihima wa imatatil adha anhuma wa taltifil ghidha'i lahuma 15 haulan fil kibar kama rabbayaka 15 haulan fis sighar. Thumma, kata penulis, ketika orang tua kalian sampai pada keadaan lemah dan sampai pada keadaan seperti masa kanak-kanak yang menyerupai keadaan kecil. Karena semakin orang tua kita itu lanjut usia, semakin kekuatannya menghilang, akalnya berkurang, akhlaknya berubah. Dari akhlak dewasa kembali kepada akhlak kanak-kanak. Makanya jangan heran dan jangan kaget ketika orang tuamu semakin lanjut usia, semakin kekanak-kanakan sifatnya. Itu di antara hal-hal yang berkaitan dengan sunnatullah.
Makanya kata penulis sebagai bagian dari nasihat dan pengingat untuk diri-diri kita, ketika kita mendapati orang tua kita telah sampai pada keadaan lemah, bahkan sampai pada akhlak dan sifat kekanak-kanakan yang menyerupai keadaannya tatkala kecil, kata penulis, antaquma alaihima bitarbiyati wal mulatafah. Hendaknya engkau wahai anak mengurus kedua orang tuamu, mengurus orang tuamu dengan pendidikan dan kelembutan. Tetap bersabar, tetap lembut. Engkau mengambil peran terhadap mereka sebagaimana dahulu mereka mengambil peran untukmu. Engkau mengambil peran terhadap orang tuamu sebagaimana orang tuamu dahulu mengambil peran untuk dirimu. Dengan terus melayani mereka, membersihkan kotoran mereka sebagaimana dahulu mereka membersihkan kotoranmu, sebagaimana dahulu orang tuamu melayani dirimu, engkau pun juga harus melakukan hal yang sama, menghilangkan gangguan dari mereka sebagaimana orang tuamu menghilangkan gangguan dari dirimu, serta memperhatikan makanan mereka selama 15 tahun di masa tua mereka. Allahu Akbar. Sebagaimana orang tuamu telah memperhatikan makananmu selama 15 tahun di masa kecilmu. Dan ada seorang anak yang mampu melakukan hal tersebut, melayani kedua orang tuanya di masa tua mereka selama 15 tahun, melayani mereka, membersihkan kotoran mereka, menghilangkan gangguan dari mereka, dan memperhatikan makanannya. Wallahi, jikalau ada ni'mal walad, maka ia sebaik-baik anak dari seorang orang tua. Hendaknya kita berupaya, berusaha dan meminta kepada Allah kemudahan untuk dapat dimudahkan mengamalkan nasihat ini. Dan lihat apa ucapan penulis setelah ini. Ucapan yang sangat menghantam dada-dada kita. Nah, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala rahimahullah. Thumma law fa'alta hadha kunta mukafa'an la syakiran. Lianna syukra az-ziyadatu ala al-muqawamah. Ala ma huwa mubayyinun fi haddi syukri. Bal la takunu mukafa'an aydan. لأنهما ربياك طيبة نفوسهما على غبطة وسرور بمكانك يريدان حياتك ويؤملان مسرتك. Kemudian kata penulis, seandainya engkau dapat melakukan semua itu, wahai anak, seandainya engkau mampu melakukan semua itu, engkau mampu melayani mereka, dan engkau mampu membersihkan kotoran mereka, dan engkau mampu menghilangkan gangguan dari orang tuamu, bahkan memperhatikan makanan orang tuamu selama 15 tahun di masa tua mereka, sebagaimana orang tuamu telah membesarkanmu, memperhatikan makananmu selama 15 tahun di masa kecilmu. Seandainya, kata penulis, engkau mampu melakukan semua itu, kata penulis, engkau baru sekedar membalas setimpal, belum disebut bersyukur. Kalau engkau mampu melakukan semua itu, engkau masihlah disebut sebagai orang yang baru sekedar membalas setimpal, belum disebut bersyukur. Kenapa? Karena kata penulis, hakikat syukur adalah memberi lebih dari sekedar balasan yang sepadan. Jadi kalau engkau mampu melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang tuamu kepada dirimu, itu engkau baru disebut sekedar membalas saja, belum disebut sebagai bersyukur. Padahal kata Allah, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah untukku, dan bersyukurlah untuk kedua orang tuamu. Kita diperintah untuk bersyukur. Dan kata penulis, hakikat syukur adalah memberi lebih dari sekedar balasan yang setimpal dan sepadan sebagaimana dijelaskan dalam definisi syukur. Bahkan hakikatnya, engkau pun
belum sepenuhnya membalas. Kalaupun ternyata engkau dapat melakukan semua itu, melayani mereka, membersihkan kotoran orang tuamu, menghilangkan gangguan dari orang tuamu, memperhatikan makanan orang tuamu selama 15 tahun di masa tua mereka. Seandainya engkau mampu melakukan semua itu, engkau pun belum sepenuhnya dikatakan sebagai orang yang telah membalas kedua orang tuamu. Kenapa? Karena dahulu orang tuamu membesarkanmu, mendidikmu, menjagamu dengan jiwa yang lapang, penuh kegembiraan, berharap kehidupanmu dan menginginkan kebahagiaanmu. Adapun engkau bi khidmatihima barim wa bil qiyami alaihima mutaaffif turidu mautahuma wa tabtaghi isti'jal ar-rahati minhuma ka'annaka sayyidun wa huma 'abidun. Adapun engkau dalam melayani mereka, menjaga mereka, membersihkan kotoran mereka, menghilangkan gangguan mereka, memperhatikan makanan mereka, engkau merasa berat, sering mengeluh. Bahkan yang lebih parah, ketika orang tua telah sangat tua, bahkan tak lagi mampu untuk bangun di tempat tidurnya, tak lagi mampu untuk duduk dengan sendirinya, sebahagian anak mengharapkan kematiannya. Sebagian anak ingin orang tuanya itu segera mati dan cepat-cepat mati agar segera terbebas dari kedua orang tuanya. Seakan-akan dirimu, wahai sang anak, adalah tuan, dan mereka kedua orang tuamu adalah budak. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Nah. Tsumma qala rahimahullah wa anta bi khidmatihima barimun wa bil qiyami alaihima mutaaffifun turidu mautihima wa tabtaghi isti'jalir rahati minhuma ka'annaka sayyidun wa huma 'abidun wa kaifa la wallahu ta'ala lam yaj'alid dunya 'awdan an birril walidain Iwadan. lam yaj'alid dunya 'iwadan an birril walidain bal qala wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira ay salillah lahuma al-akhirah. Faya ayyuhal walad irfik binafsika bihusni ta'ati ila walidayka wa husnu ada'il ma'rufi ilaihima wa'lam annahu ma'rufun yajibul wafa'u bih wala tanfuku anka hatta talqallah fahris ala ada'i hadal haqqil azim walitatub nafsuk. Kata penulis, hafizahullah, seakan-akan engkau adalah tuan, wahai sang anak, dan mereka kedua orang tuamu adalah budak. Padahal Allah tidak menjadikan dunia sebagai balasan dan ganti untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan Allah berfirman, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, wahai sang anak. Rabbirhamhuma, wahai Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani saghira, bagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Yakni mintakanlah untuk keduanya rahmat di akhirat. Maka wahai sang anak, kasihanilah dirimu. Urfuq binafsik, kasihanilah dirimu dengan berbuat baik dalam ketaatan kepada kedua orang tuamu dan dalam menunaikan kebaikan kepada keduanya. Wa'lam, ketahuilah, annahu ma'ruf, ketahuilah bahwa itu adalah kebaikan yang wajib untuk ditunaikan dan tidak akan terlepas darimu. Wala tanfak anhu hatta talqallah,
berbakti kepada kedua orang tua, ketahuilah bahwa itu adalah kebaikan yang wajib untuk ditunaikan dan tidak akan terlepas darimu hingga engkau bertemu dengan Allah. Fahris, maka bersungguh-sungguhlah ala adai hadzal haq, dalam menunaikan hak ini, al-azim, hak yang agung ini, wal tatub nafsuk, dan lapangkanlah jiwamu. Jamaah sekalian, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, "Fala taqul lahuma uffin." Janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tuamu uff. Salah seorang tabi'in, Atha ibn Abi Rabah rahimahullah, ketika mengatakan dan membaca ayat ini, "Fala taqul lahuma uff." Janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tuamu ucapan uff, ai la tanfud yadaka alaihima, jangan panjangkan tanganmu kepada keduanya. Wala tashtaddu fin nazari ilaihima, jangan engkau melihat kedua orang tuamu dengan pandangan yang sangat tajam. Yakni ucapan uff, bukan diinginkan ucapan itu saja, tapi seluruh hal yang menyakiti orang tuamu, mengganggu orang tuamu, menyempitkan dada orang tuamu, di antara hal-hal yang Allah Azza wa Jalla larang. Bahkan gerakan kecil yang menunjukkan kejengkelan itu termasuk tercela di sisi para salaf. Yani engkau hanya bergerak, sedikit bergerak dengan gerakan-gerakan yang menunjukkan kejengkelan, kemarahan, ketidakridhaan kepada kedua orang tuamu. Kata Atha ibn Abi Rabah, itu pun termasuk di antara hal-hal yang tercela. Itu di antara hal-hal yang tercela. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim katakan, min uquqihima at-ta'affufu wat-tarajjur 'inda khidmatihima. Di antara bentuk durhaka kepada kedua orang tua ialah at-ta'affuf, merasa berat, sering mengeluh ketika hendak melayani kedua orang tuanya. Di antara sifat kedurhakaan. Dan itu sudah termasuk kedurhakaan. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, doa untuk orang tua adalah tanda kebaktian. Doa untuk orang tuamu adalah tanda kebaktian. Makanya jangan luput dari mendoakan mereka. Wa qul, katakan wahai Muhammad, Rabbirhamhuma. Wahai Rabbku, rahmati, sayangi kedua orang tuaku. Dan ini doa seorang anak kepada kedua orang tuanya. Makanya kata para ulama, kebaktian seorang anak yang paling minimal adalah dengan dirinya selalu mendoakan mereka hidup ataupun telah meninggal. Itu paling minimalnya. Maka jikalau ada seorang anak yang tak lagi mendoakan kedua orang tuanya, baik dalam keadaan hidupnya ataupun telah meninggalnya, maka ia sudah tidak dikatakan sebagai seorang anak yang berbakti. Karena kebaktian seorang anak yang paling minimal, paling rendah, itu mendoakan kedua orang tua. Itu mendoakan kedua orang tua. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lanjutan daripada nasihat dari penulis sebelum kita masuk pada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, pada pertemuan selanjutnya. Maka semoga apa yang kita baca ini dari nasihat penulis, pengingat penulis untuk diri-diri kita, itu benar-benar membekas pada diri-diri kita. Membekas
sebagai perasaan bahwasanya selama ini kita termasuk di antara anak-anak yang lalai dari kedua orang tuanya. Anak-anak yang kurang bersyukur terhadap orang tuanya. Anak-anak yang jauh dari memperhatikan orang tuanya. Agar setelah ini kita benar-benar mampu merasakan pentingnya dari amalan berbakti kepada kedua orang tua, memperhatikan orang tua, dan terus-menerus mengingat mereka dalam keadaan suka maupun duka, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati-hati mereka. Semoga yang sedikit ini berkah untuk semuanya, bermanfaat untuk semuanya, menjadi kebaikan untuk semuanya, dan menjadi hal-hal yang akan mengubah perilaku kita, akhlak kita, konsep kehidupan kita, agar senantiasa memiliki bagian dari bagian untuk kedua orang tua kita, baik orang tua yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Karena ketahuilah, kebaktianmu kepada kedua orang tuamu itu tidak berhenti dengan kematian mereka. Malah kata para ulama, dengan kematian kedua orang tuamu, kebaktianmu pada saat itu semakin diuji. Semakin diuji. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada semuanya untuk menjadi hamba-hamba, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allahumma ja'alna minal bararati liwalidayhim. Allahumma ja'alna minal bararati liwalidayhim. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Apa yang benar datangnya dari Allah, apa yang keliru datangnya dari diri saya dan diri syaitan. Wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.